Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1381 Kucing telah kembali, 2. Wuh. 11 mengungkapkan pemahamannya. Siyu telah membantunya meningkatkan poinnya dalam setengah bulan terakhir. Sudah waktunya untuk rekan satu tim lainnya. Namun, Eleven tidak berencana untuk terus bertarung. Ia menyadari bahwa masih terlalu sulit untuk melawan ahli tingkat dewa. Sangat mudah untuk gagal. Jika bukan karena percepatan pemikiran dan aktivasi fisik dari satu pikiran dewa dan iblis yang terjadi untuk melawan pembatasan domain surgawi beku Ice Kirin pada reaksi, tubuh, dan energi, itu akan sangat berbahaya. Tujuan Eleven berpartisipasi dalam pertarungan peringkat semua ras adalah untuk meningkatkan peringkat ras binatang pemakan besi, bukan mengalahkan musuh itu sendiri. Oleh karena itu, tiba-tiba ia mendapat ide yang berani. Kemandirian klon 8 Trigram tampaknya sangat kuat. Dibandingkan dengan klon, tentara kacang, dan tentara 9 Li, itu lebih seperti individu yang mandiri. Oleh karena itu, ia berencana mencari hari untuk mencoba dan melihat apakah ia dapat menghentikan bug dan membiarkan 8 klon menyamar sebagai anggota klan binatang pemakan besi berpartisipasi dalam kompetisi peringkat dan bertarung memperebutkan peringkat dengannya. Eleven bermaksud merencanakan ini bersama Bugi, Baby Ginseng, dan yang lainnya. Ia takut ketahuan jika merencanakannya sendiri. Jika bisa berhasil, pada saat itu, ia tidak harus membawa semua ras binatang pemakan besi itu sendiri. Ia hanya perlu memerintahkan klonnya untuk bertarung dan meningkatkan peringkatnya setiap hari. Saat pasukan binatang pemakan besi di planet biru datang, mereka juga bisa melemparkannya ke klonnya untuk dilatih. Sempurna. Mengejutkan. 8 binatang pemakan besi lapis baja berbeda yang menyapu ras besar langit berbintang sebenarnya adalah klon dari Raja Panda. Memikirkannya saja sudah membuat Eleven ngiler. Rasanya sama saja dengan mengejutkan. Kontestan kuat di 10 besar pertempuran penyegelan dewa sebenarnya adalah hewan peliharaan yang dikontrak dari orang yang sama. Ia melihat ke arah Siyu dan menepuk Bistamer. Seperti yang diharapkan dari mereka. Siyu, pada hari Eleven selesai mendapatkan es krim, Siyu tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi Lin Feng masih menelepon secara pribadi. Siyu, aku masih meremehkanmu, gumam Lin Feng setelah menelepon. 11 benar-benar berjuang menuju rumah ras Kirin, dan ini adalah pertarungan yang melebihi levelnya. Sial, apa yang terjadi? Saat itu, dia berada di level legendaris. Banyak hewan peliharaannya yang harus menyerang bersama agar berhasil. Siyu segera menyadari apa itu. Berkat Asosiasi Perlindungan Lingkungan, saya memperoleh banyak sumber daya untuk memperkuat hewan peliharaan saya, kata Siyu sambil tersenyum. Sudut mulut Lin Feng bergerak-gerak. Dia jelas telah diberitahu bahwa Siyu telah memupuk semangat bintang pembersih dan menjadi wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Blue Wave. Kaisar luar angkasa menyatakan bahwa dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya sendirian. Jika dikatakan bahwa, sebagai penguasa dunia, status resmi Kaisar luar angkasa masih dapat dibandingkan dengan Siyu, maka Lin Feng, seorang pemalas yang tergantung di alam terapung, jelas dikalahkan sepenuhnya oleh Siyu. Kalau begitu, apakah kamu masih memiliki sumber daya? Kami memberi Anda begitu banyak sumber daya. Jangan bilang kamu sudah menghabiskan semuanya. Lin Feng bertanya. Meskipun mengkonsumsi dan memperkuatnya dalam waktu singkat memuaskan, rasio hemat biaya untuk memperpanjang jangka waktu lebih tinggi. Saya masih punya beberapa. Lin Feng terdiam. Beberapa. Pada pertemuan 4 orang suci, jika tidak terjadi apa-apa, akan ada banyak sekali transaksi barang kepercayaan. Pada saat itu, Anda harus bertukar barang dan mengambil apa yang Anda butuhkan. Jika Anda ingin memelihara naga hijau secara mendalam, Anda harus mengumpulkan lebih banyak item keyakinan. Yang terbaik adalah membeli item kepercayaan era untuk memperkuat naga hijau. Kekuatan iman pada benda-benda iman yang tersisa dari zaman terakhir lebih murni dan mengandung kekuatan waktu yang sangat kuat. Lebih baik untuk efek peningkatan 4 binatang suci. Jangan lupa pertemuan 4 orang suci. Ini, aku akan menyiapkannya. Siyu mengangguk. Jika dia menginginkan sumber daya, dia harus pergi. Meskipun dia masih memilikinya sekarang, itu mungkin akan segera hilang. Dia juga berencana menggunakan sisa tumpukan kristal tingkat dewa dalam 2 bulan terakhir untuk memperkuat hewan peliharaannya.
Pada saat itu, dia mungkin harus mencari cara lain untuk mencari nafkah. Adapun cara mendapatkan item kepercayaan dalam jumlah besar di pertemuan 4 binatang suci, Xiyu hanya bisa menaruh harapannya pada baby ginseng, berharap untuk menjual buah budidaya dan buah reinkarnasinya dengan harga yang bagus. Nah, ada juga tetesan air warisan susu. Ini juga merupakan keterampilan terbaik. Bahkan bisa diajarkan pemahaman hukum. Hah, tunggu. Senior Lin Feng, karena ras Kirin sedang mencarimu, bukankah mereka benar-benar ingin mengatakan sesuatu tentang metode pembelajaran berkah angin yang kuberikan kepada mereka? Apakah mereka tidak akan membalas budi sama sekali? Xiyu tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Mengapa orang-orang ini tidak membalas kebaikannya? Saat menyebutkan hal ini, Lin Feng juga berkata tanpa daya, mereka masih harus meneliti. Anda sendiri yang tahu betapa sulitnya mempelajari pemberkahan angin. Sekarang, nenek moyang dewa super mereka membawa sekelompok orang jenius untuk mempelajarinya setiap hari, tetapi mereka belum berhasil. Jika tidak ada hasil, saya khawatir tidak akan menunjukkan apa-apa. Ah, ini, gumam Xiyu. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menggunakannya untuk menjual dan tidak memberikannya. Omong-omong, bisakah dia menggunakan tetesan air warisan susu untuk menggabungkannya dengan berkat angin Ling untuk membuat kristal pengajaran berkat angin? Kali ini, dia harus memenangkan balapan Kirin sepenuhnya. Senior Lin Feng, apakah kamu familiar dengan ras iblis? Xiyu memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Saya cukup mengenalnya, kata Lin Feng. Xiyu merenung. Mungkinkah Senior Lin Feng masih memiliki selir iblis? Xiyu teringat ketika Senior Lin Feng lahir, Dong Huang sudah menerapkan monogami. Tidak apa-apa jika itu adalah kaisar luar angkasa. Bagaimanapun, dia lahir di zaman kuno dan merupakan seorang kaisar. Wajar jika dia memiliki banyak istri dan selir. Memiliki lebih banyak anak juga untuk memperkuat keluarga kerajaan untuk melawan musuh eksternal. Tetapi bagi Lin Feng, jelas bahwa pendidikan ideologi sumber surgawi senior tidak lulus. Di planet biru, saya memperoleh batu suci yang menyegel anak-anak ras iblis di era mitos. Anak-anak dari ras iblis di dalam seharusnya belum menetas. Apakah menurut Anda Demon Rache akan tertarik? Jika Anda tertarik, Anda dapat membiarkan iblis kecil ini kembali berlomba untuk menghindari penderitaan di planet biru. Bab 1382 kucing telah kembali 3. Jika mereka tidak menginginkannya, saya juga bisa menaikkannya untuk mereka. Selama mereka memberiku tunjangan, aku berjanji untuk mengasuh iblis-iblis kecil itu ke tingkat dewa tertinggi, tidak kalah dengan binatang pemakan besi itu. Lin Feng, anak ini ingin menjual anak iblis, bukan? Anak ini memeras, kan? Perlombaan iblis pasti akan tertarik. Apakah kamu membawa batu suci itu? Tidak, itu masih di Blue Planet. Senior Lin Feng, Anda dapat mengirim seseorang untuk memanggil manusia setengah dewa bernama Guru Ying dari Dong Huang Planet Biru ke planet Raja Dunia. Semua asetku di Blue Planet disimpan bersamanya. Katakan padanya untuk membawa semua sumber daya. Saya telah memantapkan diri saya di planet Raja Dunia dan bergabung dengan faksi besar planet Raja Dunia. Status saya cukup untuk dibandingkan dengan Senior Space Emperor dan Senior Lin Feng. Dengan cara ini, dia berani datang. Lin Feng, mengapa dia membawanya? Juga, mengapa dia merasa anak ini menipu Guru Ying? Statusnya tinggi, tapi jelas masih dalam kondisi kecil. Kekuatan kerasnya sendiri tidak cukup untuk mendukungnya. Lin Feng berkata, baiklah, saya akan meminta Kimu kembali ke planet biru saat saya senggang. Selanjutnya, Xiyu dan Lin Feng mengobrol sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Saat ini, Xiyu sudah mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Dia merasa yang paling penting sekarang adalah mengelabui Guru Chet. Keterampilan surgawi harapan Guru Kucing masih mengagumkan dan mengasyikkan. Dia telah menyelidikinya. Tampaknya itu adalah keterampilan intrinsik dari Starry Sky Rache, Star Prayer Rache. Itu sangat ganas. Asal-usul permata luar angkasa yang diambil Guru Kucing mungkin tidak sederhana. Dia bahkan bisa membuat permintaan untuk sumber daya seperti batu kunci teleportasi. Dengan dia sebagai penasihat militer kucing di sampingnya, dia mungkin bisa mendapatkan uang lebih cepat. Selanjutnya, Xiyu menghitung lebih dari 100 kristal tingkat dewa di tangannya. Dia sudah berencana mengkonsumsi semuanya dalam 2 bulan. Dia merumuskan rencana poin untuk dirinya sendiri.
Pertama, kontrak laut bintang dan fluktuasi asal-usul, tubuh kehidupan surgawi, dan kontrol kayu harus ditambahkan terlebih dahulu. Semua keterampilan ini terkait dengan menghasilkan uang. Dengan efek peningkatan, ini juga dapat meningkatkan efisiensi penambahan poin. Itu adalah fondasinya. Buah reinkarnasi bayi ginseng, buah budidaya, dan tetesan air warisan susu adalah kunci untuk mendapatkan uang selanjutnya. Mereka harus dimaksimalkan. Itu adalah hasil dari yayasan. Selain itu, tubuh indestructible naga hijau milik Bugi, domain penciptaan, grup bintang naga, klon burung vermilion milik Citong, dan 4 transformasi suci dari kuas kecil, kura-kura, dan sorti juga perlu diselesaikan dalam 2 bulan. Akan ada banyak aktivitas dari 4 evolusi suci di pertemuan 4 orang suci, jadi bukanlah hal yang buruk untuk membiarkan keterampilan iman mereka menjadi lebih kuat. Terakhir, ada pengendali angin, manik roh angin, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, dan roh mekanik yang telah dikembangkan link ke keterampilan kuasi ilahi. Keempat keterampilan ini juga harus dimaksimalkan, memutuskan apakah selanjutnya dapat berhasil mempelajari Starry Sky Storm. Keterampilan ini adalah poin tambahan yang Siyu rencanakan untuk selesaikan dalam 2 bulan ke depan. Beban kerjanya sangat besar. Bagaimanapun, ini melibatkan beberapa keterampilan surgawi terbaik dan keterampilan surgawi tingkat tinggi. Sangat sulit untuk menambahkan poin pada keterampilan ini. Oleh karena itu, Siyu merasa dana yang diberikan planet biru dan kaisar luar angkasa kepadanya akan segera habis. Namun, semua ini tidak sia-sia. Selama dia bertahan dalam 2 bulan ini dan menambahkan keterampilan hewan peliharaannya, dengan sumber daya yang dibawa oleh keterampilan mereka, dana Siyu dapat diedarkan. Meskipun dia tidak bisa menambah poin sekeras sekarang, selama dia memperoleh investasi dari berbagai tempat untuk mempertahankan penghidupannya sehari-hari, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tambahkan lebih banyak poin. Hari itu, Siyu mulai dengan kejam terus menambah poin. Ditambah dengan buah budidaya yang menawan, dia makan, tidur, dan menambahkan poin setelah tidur. Selama periode ini, selain kemahiran keterampilan hewan peliharaan, bakat penguatan ruang dan bakat penguatan waktu milik Siyu juga dengan cepat naik level. Meskipun Siyu tidak ingin mengobarkan reruntuhan zaman apapun, agar tidak menimbulkan kecelakaan, dia tetap bekerja keras untuk meningkatkan level Passage of Time miliknya. Planet Biru. Manusia Phoenix dipercayakan oleh Lin Feng untuk menghabiskan kristal kosmik lainnya untuk datang ke Dong Huang. Dia berencana untuk membawa kembali sejumlah informasi terlebih dahulu dan mengundang penduduk asli planet biru ke planet Raja Dunia. Universitas Ibu Kota Kuno. Maaf, apakah Guru Ying ada? Pria Phoenix itu turun ke Universitas Ibu Kota Kuno dan menggunakan telepati untuk meliput seluruh sekolah. Dia mengirimkan transmisi suara ke bentuk kehidupan di atas tingkat totem. Sesaat kemudian, seorang gadis kucing yang sedikit malas mengenakan congsam muncul dan menatap pria Phoenix yang dikenalnya. Itu kamu. Orang yang dikalahkan oleh Siyu. Manusia Phoenix. Apa yang kucing ini katakan? Guru Ying, kan? Nah, Siyu memintaku untuk datang. Dia melakukannya dengan sangat baik di World King Planet dan bergabung dengan organisasi besar. Statusnya sudah sebanding dengan kaisar luar angkasa, dan masa depannya tidak terbatas. Dia ingin mengundang Anda ke World King Planet untuk berkomplot dengannya. Lalu, dia ingin Anda membawa semua sumber daya dan pindah. Permata kucing, alert.jpg. Siapa yang bercanda anak ini? Dia baru pergi selama 2 bulan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kaisar luar angkasa yang telah mengalahkan dewa super di atas levelnya? Meskipun Siyu memang sangat mengerikan, kecepatan ini jelas lebih tidak ilmiah. Dia tidak mempercayainya. Apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Kucing permata itu bertanya. Aku, pria Phoenix itu langsung tercengang. Tuan Lin Feng telah memberitahunya hal ini. Dia juga tidak ingin mempercayainya, tapi... Tidak, kata kucing permata. Benar-benar, Siyu mengatakan bahwa dengan statusnya saat ini, ketika kamu sampai di sana, kamu tidak hanya dapat makan dengan baik, levelmu juga dapat dengan cepat mencapai level dewa. Faktanya, meskipun itu adalah tingkat dewa super dan kaisar kosmik, bukan tidak mungkin untuk menantikannya. Ini ditambahkan oleh Phoenix Man sendiri untuk menyelesaikan misinya. Aku tidak akan pergi meskipun itu nyata. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu.
Gadis kucing permata itu sangat beragama Buddha. Sekarang, dia yang terkuat di planet biru. Apakah dia begitu bebas sehingga dia pergi ke World King Planet untuk mencari masalah? Keesokan harinya, kucing permata mengemas asetnya dan melakukan teleportasi ke planet Raja Dunia dengan kristal kosmik yang dikirim oleh manusia Phoenix. Tujuannya adalah tingkat super surgawi. Bab 1383 selama badai langit berbintang punya tangan satu. Blue Wave City, kawasan lingkungan, villa alam mistik, di samping danau pembersih. 11 sedang melatih klon 8 trigram. 8 klon Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen, dan Dui. Setiap klon berisi kekuatan berbeda. 11 belum sepenuhnya menguasai kemampuan mereka. Klon 8 trigram sangat ajaib, tetapi tubuh utama tidak dapat menguasai kemampuan yang dikuasai oleh klon tersebut. Berbeda dengan Bean Bears, yang semua kemampuannya diwarisi dari Eleven, klon mereka telah meninggalkan Eleven dan memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh tubuh utama mereka. Meski masih dipimpin oleh kesadaran Eleven, itu setara dengan Eleven yang harus mengembangkan kembali banyak kemampuan baru. Itu sangat menyusahkan. Mungkin, ketika kemahiran skill ini tinggi, banyak kemampuan yang benar-benar bisa digabungkan ke dalam tubuh utama. Siyu mengatakan bahwa dalam pandangan kosmis, Qian adalah langit, Kun adalah tanah, Zhen adalah guntur, Sun adalah angin, Kanu adalah air, Li adalah api, Gen adalah gunung, dan Dui adalah danau. Namun, dalam hal tubuh, Qian adalah kepalanya, Kun adalah perutnya, Zhen adalah kakinya, Kan adalah telinganya, Li adalah matanya, Gen adalah tangannya, dan Dui adalah mulutnya. Oleh karena itu, Eleven percaya bahwa ketika klon 8 trigram dilatih hingga tingkat tinggi, klon 8 trigram tersebut dapat memadukan klon 8 trigram itu sendiri. Aduh! Di bawah teguran Eleven, 8 klon menahan tekanan dengan keringat di seluruh wajah mereka. Bugi sedang berjemur di bawah sinar matahari di pavilion, menyaksikan klonnya menderita dan menyempurnakan Dragon Ball setiap hari. Baby Ginseng, sebaliknya, terus-menerus menciptakan buah budidaya dan buah reinkarnasi, bersiap untuk menjualnya. Susu masih membersihkan sumber polusi dan bekerja keras mencari uang. Adapun Chitong, Little G, dan Daki, mereka memegang tetesan air warisan yang diciptakan oleh susu dan memasukkan pengalaman mereka masing-masing dalam kekuatan maut, kekuatan penghancur, dan kekuatan jurang maut. Itu setara dengan merekam pelajaran internet. Ini juga untuk dijual. Namun, meskipun tetesan air memori telah ditingkatkan menjadi tetesan air warisan, karena kekuatan hukumnya lebih mendalam, bahkan jika seseorang menggunakannya, dia tidak dapat mewarisi 100% EXP. Mengingat tingkat tetesan air warisan dan prototipe kekuatan hukum EXP Chitong dan yang lainnya yang tidak lengkap, jika dia ingin mempelajarinya, dia mungkin harus mengandalkan bakat dan pemahaman. Merupakan berkah jika memiliki peluang 5%. Namun meski begitu, Siyu tetap merasa bisa dijual dengan harga bagus. Lagi pula, kekuatan seperti Death Destruction Abyss sangatlah langka dan kuat. Bahkan peluang 1% saja sudah cukup bagi banyak level dewa untuk bertaruh. Qi dan Little Z, yang bosan dan tidak melakukan apa-apa, secara alami dipanggil oleh Siyu untuk melatih Little Kuas, Turtle, dan Shorty. Di bawah poin tambahan sesekali dari keterampilan super tanpa bantuan, level tim bayi akan terus meningkat. Itu sudah mendekati keinginan Tuan. Mungkin dalam beberapa hari, ia bisa menjadi Tuan kecil. Setelah sekian lama, Siyu terbangun dari tidurnya. Dia pertama kali menguji kemajuan kekuatannya. Melalui tidur ini, bakat penguatan ruangnya akhirnya dikembangkan ke level 9. Bakat penguatan waktunya juga telah dikembangkan ke level 7. Sungguh tidak mudah. Seperti yang diharapkan darinya, dia masih tidur nyenyak. Apakah Ling ada di sini? Ling, ini terakhir kalinya menambah poin. Setelah bangun, Siyu memanggil Ling. Aku di sini. Ling, yang bersembunyi di wilayahnya dan melakukan penelitian, segera datang ketika menerima panggilan Siyu dengan sedikit antisipasi. Sebulan berlalu. Fluktuasi kontrol kayu baby ginseng, tubuh dewa kehidupan, buah pohon dunia, dan asal-usul susu membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk meningkat ke tahap pakar plus 11 yang merupakan kondisi sempurna dari keterampilan kuasi ilahi. Jika mengambil langkah lain, itu bisa ditingkatkan menjadi keterampilan surgawi. Dengan dukungan keterampilan surgawi fungsional ini,
efisiensi Siyu dalam menambahkan poin meningkat lagi. Beberapa skill Ling juga diperkuat secara efisien. Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Keterampilan balapan. Level kuasi ilahi, berkah angin ahli plus 11, roh mekanik, ahli plus 11, kontrol angin, ahli plus 10, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, ahli plus 11, manik roh angin, ahli plus 11. Keterampilan yang diajarkan. Level super, kebangkitan mitos, transenden, cahaya surgawi 9 warna, transenden. Itu hampir mencapai kondisi puncak, dengan 4 keterampilan kuasi ilahi yang disempurnakan. Namun, meskipun terlihat kuat, Siyu tahu bahwa meskipun hasil Ling dalam pertempuran penyegelan dewa di negara bagian ini tidak buruk, tidak mungkin dia berada di posisi teratas atau bahkan 100 besar. Dia masih kekurangan kartu truf mutlak. Selama dia punya itu, Ling akan punya modal untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Keterampilan ini tentu saja merupakan salah satu bencana kosmik, Starry Sky Storm. Bahkan di seluruh planet Raja Dunia, tidak banyak keterampilan bencana super yang dikuasai pada tingkat dewa. Setelah datang ke Blue Wave World selama hampir 2 bulan, Ling akhirnya siap sepenuhnya untuk mencoba mempelajari Starry Sky Storm. Siyu menyelesaikan poin tambahan terakhir untuk Ling. Setelah menambahkan Wind Control ke Expert plus 11, Ling sangat ingin mencobanya. Ia telah lama mempelajari sendiri semua informasi tentang Starry Sky Storm di Blue Wave Disaster Research Institute. Pada saat yang sama, ia juga beberapa kali mengamati badai kosmik yang disimulasikan oleh lembaga penelitian bencana ini. Bahkan kekuatan simulasi Starry Sky Storm sebanding dengan serangan tingkat dewa. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika Ling melakukan kontak dengan hal ini. Namun, justru karena itulah mereka melakukan banyak persiapan. Tujuan mereka adalah untuk dapat menemukan pola pengoperasian Starry Sky Storm untuk menghindari kerusakan dan menyerap kekuatan untuk menyelesaikan pembelajaran mereka. Saya harap Nona keberuntungan akan berdiri di pihak kami dan membiarkan Anda sukses dalam sekali jalan, kata Siyu. Kalau begitu ayo pergi, kata Ling. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada dukungan penting yang belum tiba, kata Siyu. Segera, sosok yang dikenalnya tiba di luar taman villa. Tempat tinggalmu cukup mewah. Gadis kucing permata melihat ke sini dan sangat marah. Bab 1384 selama badai langit berbintang punya tangan 2. Setelah Siyu menipunya untuk datang ke planet Raja Dunia, dia tiba di alam terapung dan menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan Siyu sama sekali. Dengan bantuan Dewa Naga Senior, setelah dia menghubungi Siyu, Siyu tidak hanya tidak membawanya makan dan minum dengan baik, tetapi dia juga langsung melemparkannya ke kota terapung dan membiarkannya beradaptasi dengan lingkungan planet Raja Dunia. Pertama, ketika dia selesai, dia akan meneleponnya. Meskipun lingkungan planet Raja Dunia memang di luar dugaan kucing permata, dan dia sangat menyukainya, kekuatan langit berbintang begitu kaya sehingga keterampilan surgawi keinginannya meningkat dengan kecepatan kilat. Dia merasa tidak sulit untuk benar-benar mencapai tingkat dewa, dia masih merasa telah ditipu oleh Siyu. Untungnya, sebulan kemudian, Siyu akhirnya meneleponnya. Apakah kamu sudah selesai? Kucing permata itu bertindak seolah-olah telah kembali ke rumahnya. Setelah sampai di villa, dengan santainya mengambil kelapa yang dipetik Siyu dari pohon kelapa di samping danau pemurnian dan meminum sari kelapanya. Melihat guru kucing telah datang, Eleven dan yang lainnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan datang menyambutnya dengan ekspresi bahagia. Guru kucing juga ada di sini. Aku sudah setengah selesai. Siyu tersenyum dan berkata, karena aku sangat merindukan Guru Ying, aku meneleponmu terlebih dahulu. Saya meminta Baby Ginseng untuk menyiapkan makanan besar untuk Anda. Buah yang dihasilkannya sekarang sangat lezat. Kamu masih punya hati nurani, kata gadis kucing permata itu. Ling mengerti. Siyu ingin memanggil Guru Ying dan berharap agar ia berhasil mempelajari badai langit berbintang dan meningkatkan keamanannya. Guru Ying yang malang masih tidak tahu mengapa dia dipanggil. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi Guru Ying setelah mengetahui kebenarannya. Aku kenyang sekali. Setelah makan enak, gadis kucing permata itu mengusap perutnya dan berkata dengan ekspresi puas, jika ada makanan seperti itu setiap hari, aku tidak datang dengan sia-sia. Guru Ying, Siyu berkata, bantu aku. Gadis kucing permata melihat ekspresi tulus Siyu dan Ling, dan tanda tanya besar muncul di kepalanya. Kucing permata, apa? Bantu aku membuat permintaan,
kata Si Yu sambil tertawa. Sudut mulut kucing permata itu bergerak-gerak. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu kamu pasti punya lubang yang menungguku. Katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku. Keterampilan surgawi harapan Guru Ying mengonsumsi energi sesuai dengan tingkat kesulitan keinginannya. Semakin konyol keinginannya, semakin besar pula konsumsinya. Misalnya, mendapatkan gaun kecil yang cantik mungkin tidak menghabiskan banyak energi untuknya. Tapi jika dia membuat keinginan untuk menghidupkan kembali Bistamer yang baru saja mati, konsumsinya mungkin akan sangat besar. Tentu saja jika terlalu besar dan melebihi batas daya tahan tubuh maka keinginan tersebut akan tidak berfungsi dan tubuh tidak akan terluka. Mungkin di masa depan, keterampilan Wish Divine bisa mencapai tingkat membuat permintaan dengan mengorbankan kematian, tapi sekarang, guru kucing belum menguasainya. Selain itu, ada mekanisme yang menarik. Meskipun keinginan tersebut sangat konyol, namun jika seseorang sangat beruntung dan sangat dekat dengan keinginan tersebut, maka tidak akan menghabiskan banyak energi. Misalnya, jika seseorang membuat permintaan dan mengambil sumber daya tingkat Dewa Super, jika kenyataannya, terdapat sumber daya tingkat Dewa Super tidak jauh dan sangat dekat, konsumsinya akan jauh lebih rendah. Namun, jika seseorang tidak memiliki sumber daya tingkat Dewa Super di sampingnya dan dengan paksa membuat permintaan, tingkat keberhasilannya akan kecil. Oleh karena itu, kombinasi skill Wish Divine dan skill Luck Divine akan menjadi kombinasi skill yang sangat sempurna. Namun, keberuntungan tidak mungkin diukur tanpa adanya link. Oleh karena itu, kecuali ia melamun dan meminum anggur palsu, kucing permata pada dasarnya memiliki keinginan yang relatif normal. Dengan cara ini, ia tidak akan memasuki kondisi lemah yang mengerikan. Ini masalah kecil, kata Si Yu. Hanya saja Ling akan melihat Starry Sky Storm nanti. Berharap saja agar tidak menemui bahaya. Kucing permata, itu adalah simulasi, simulasi buatan, bukan simulasi yang membunuh utusan ras Kirin. Saya berencana untuk membiarkannya memasuki Starry Sky Storm untuk mengalami Starry Sky Storm dan mempelajarinya. Tolong buatkan permintaan lain agar ia berhasil mempelajarinya. Kucing permata. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Beastamers dan hewan peliharaan biasa? Kucing permata itu berkata dengan marah, jangan kira aku tidak tahu apa itu Starry Sky Storm. Bencana kosmik yang ditakuti oleh para dewa terkemuka. Bukannya aku tidak bisa membantumu, tapi bisakah kamu tidak melakukan hal-hal berbahaya dan menaruh harapanmu padaku? Tekanannya sangat tinggi, oke. Si Yu berkata, jangan khawatir, aku tidak mengandalkanmu. Saya hanya berpikir memiliki lapisan asuransi lain lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami sudah melakukan persiapan yang cukup. Kucing permata, sialan, itu lebih konyol lagi. Blue Wave City, lembaga penelitian bencana luar angkasa. Si Yu telah memberitahu Dr. Lei Nuo sebelum kedatangannya. Di lembaga penelitian, Dr. Lei Nuo dan cucunya, asisten Ling, Jin, langsung menyambut Si Yu secara pribadi. Bagaimanapun, Si Yu adalah tamu langka. Sangat jarang, selain pertama kali dia datang bersama Kaisar Luar Angkasa, Ling datang untuk belajar sepanjang waktu. Hal ini membuat Dr. Lei Nuo sangat bingung. Apakah Si Yu benar-benar bermimpi? Si Yu. Jin berdiri di samping Dr. Lei Nuo dan menyapa Si Yu dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mekanik Dr. Ling. Dia mengamati Si Yu dengan cermat, ingin melihat apa yang berbeda dari Si Yu dari mekanik lain untuk dapat membina peneliti sempurna seperti Dr. Ling. Halo, Si Yu tersenyum dan berkata kepada Dr. Lei Nuo, Dr. Lei Nuo, saya datang kali ini untuk menggunakan ruang simulasi badai langit berbintang. Bab 1385 selama badai langit berbintang punya tangan 3. Lei Nuo tersenyum dan berkata, tidak masalah, tapi tidak sesederhana itu, bukan? Simulasi Starry Sky Storm sangat berbahaya, tapi Ling juga pernah melihatnya beberapa kali. Dialah yang selalu mengajak Ling untuk mengamati. Kali ini, Si Yu tiba-tiba datang. Dia merasa itu tidak sesederhana hanya menonton Starry Sky Storm lagi. Baiklah, saya berencana untuk membiarkan Ling memasuki Starry Sky Storm dan secara pribadi merasakan kekuatan Starry Sky Storm, kata Si Yu. Oh, jadi seperti, Dr. Lei Nuo membelalakkan matanya. Jin yang berada di sampingnya juga melebarkan matanya.
Apa? Ucap mereka berdua serempak. Siyu tersenyum dan berkata, aku juga akan ikut dengan Ling. Dokter, Lei Nuo, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Pembelajaran Ling tentang teori Starry Sky Storm telah mencapai titik ekstrim. Kalau tidak ada latihan, sulit sekali untuk meningkatkannya lagi. Jadi ini rencanamu? Setelah merenung sejenak, Dr. Lei Nuo ragu-ragu dan berkata, baiklah, karena Ling telah menganalisisnya sendiri dan tidak ada masalah, saya akan membukanya untuk Anda. Namun, meskipun ini hanya simulasi badai kosmik, ini juga sangat berbahaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh para demigod biasa. Anda harus memikirkan risikonya. Siyu berkata, iya. Ini baru 2 bulan, dan Anda benar-benar akan mencobanya. Dr. Lei Nuo menggelengkan kepalanya. Kaum muda sangat tidak sabar. Setelah memastikan rencananya, Dr. Lei Nuo membawa Siyu dan yang lainnya keluar dari ruang alternatif yang mensimulasikan badai kosmik. Itu sangat berteknologi. Di aula dengan layar berisi data berkedip, pintu teleportasi yang terhubung ke ruang lain didirikan. Ruang lain dari pintu itu adalah area simulasi Starry Sky Storm. Siyu, Dr. Ling, apakah Anda benar-benar ingin mencobanya? Jin berkata, di Institut Penelitian Gelombang Biru, mencoba melakukan kontak dengan badai langit berbintang, di antara para peneliti, hanya kakek yang dapat mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Hasil terbaik bagi peneliti lain yang mencoba adalah kembali dengan cedera serius. Kamu hanya berada di level setengah dewa. Mungkin akan lebih aman jika Anda naik ke level dewa. Sudah diputuskan, kata Siyu. Ling sudah melakukan persiapan yang cukup untuk hari ini. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Saya dapat memahami perasaan bahwa kemajuan penelitian semacam ini berada pada hambatan dan perlu diatasi dengan praktik. Lei Nuo terus mengatur parameternya dan berkata, penelitian Ling tentang Starry Sky Storm memang telah melampaui lembaga penelitian ini. Dengan saya mengendalikan semua peneliti kecuali saya, tidak akan ada bahaya apapun. Hanya melalui latihan barulah terjadi perbaikan. Saat dia berbicara, di layar besar ruang kendali, dalam adegan yang terhubung ke ruang lain, bola angin putih perlahan mengembun di salah satu ujungnya. Itu adalah prototipe dari Starry Sky Storm, tubuh muda dari Starry Sky Storm yang belum terinfeksi oleh kekuatan bintang. Siyu, setelah kamu masuk, aku akan membiarkan Starry Sky Storm tumbuh. Dipersiapkan. Dalam 10 menit, Anda akan bertemu dan terus bertabrakan. Jika pada akhirnya kamu bisa melewati Starry Sky Storm, levelmu akan dianggap telah lulus. Bahkan jika Anda bergabung dengan berbagai armada kosmik, Anda bisa mendapatkan posisi navigator, kata Dr. Lei Nuo. Baiklah, Siyu menarik napas dalam-dalam. Ini pada dasarnya adalah simulasi situasi setelah menghadapi badai kosmik di langit berbintang. Itu juga merupakan ujian kualifikasi bagi para peneliti yang mempelajari Starry Sky Storm. Hanya dengan mampu menghadapi Starry Sky Storm dan berhasil menghindari bencana inti barulah mereka bisa lulus. Setelah memastikannya, Siyu dan Ling langsung memasuki ruang simulasi. Di bawah pengawasan Dr. Lei Nuo dan Jin, Siyu, dan Ling tiba di area aman. Pada saat ini, Ling telah berubah menjadi wujud baru, kapal perang kosmik kecil berwarna putih keperakan. Ini adalah bentuk terakhir setelah Ling memodifikasi dirinya menjadi bentuk kehidupan kosmik, dan merupakan bentuk yang paling cocok untuk berlayar di alam semesta. Kemunculan kapal perang saat ini, bersama dengan tubuh utama dari roh mekanik di dalamnya, adalah satu-satunya yang dimiliki Ling. Saat ini, Siyu sudah menghilang dan memasuki kapal perang. Dia menyatu dengan Ling dan menjadi pilot. Kakek, hati-hati. Jika ada bahaya, selamatkan mereka tepat waktu. Saya mengerti. Saya tidak buta karena usia tua. Dr. Lei Nuo melihat ke layar dan berkata, Jin, perhatikan baik-baik. Perhatikan bagaimana mereka berlayar secara normal ketika menghadapi badai kosmik. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Ling ini untuk berhasil menghindari bahaya Starry Sky Storm. Kalau tidak, saya tidak akan nyaman membiarkan mereka menggunakan ruang simulasi. Belajarlah dengan baik. Ya, saat mereka berdua berbincang, di ruang simulasi, Starry Sky Storm berkembang dengan cepat. Mata badai yang semula berwarna putih mulai diwarnai dengan berbagai warna seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Bagian dalamnya bukan lagi aliran gas murni, melainkan perubahan bentuk yang dihasilkan oleh jalinan energi langit berbintang. Udara,
Listrik, panas, cahaya, badai energi langit berbintang yang bergerak dan kacau membuat badai yang dihasilkan di area di mana gas pusaran berinteraksi dengan radiasi langit berbintang terlihat seperti gelombang laut, bergerak dengan keras ke suatu arah. Badai kosmik yang sangat besar mengandung kekuatan yang mengejutkan. Ketika bertemu dengan sebuah planet, itu sudah cukup untuk menghancurkan lingkungan alam dan fasilitas peradaban di dalamnya secara instan. Tingkat bencananya jauh melebihi gempa lokal, topan lokal, bahkan jatuhnya meteorit. Di alam semesta, bencana seperti itu tidak diragukan lagi merupakan sabit dewa kematian. Namun, ketika Siyu menaiki kapal perang kosmik dan bersiap, dia masih dengan berani berjalan maju dan memilih untuk melawan simulasi badai kosmik secara langsung. Bab 1386 selama badai langit berbintang punya tangan 4. Dalam pemandangan di luar, kapal perang kecil berwarna putih keperakan itu semakin dekat dengan Starry Sky Storm. Dr. Lei Nuo dan Jin tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dr. Lei Nuo berkata, "Bagus sekali. Posisi yang Anda masukkan dipilih dengan sangat baik. Seperti yang diharapkan dari Ling. Meskipun kekuatan badai di posisi ini bukan yang terlemah, namun dampaknya paling kecil terhadap mereka." Ledakan. Siyu dan Ling terjun ke dalam badai kosmik. Dalam sekejap, Ling merasa bentuk kehidupannya sangat terpengaruh. Seluruh kapal perang mulai bergoyang. Ia langsung kehilangan visi dan arahnya, dan kondisinya melemah sebesar 30%. Batuk. Saat menghadapi badai kosmik, Siyu juga langsung merasa pusing. Dia merasa itu bahkan lebih menjijikkan daripada berteleportasi ke planet Raja Dunia. Ini bahkan merupakan hasil dari kemampuan Ling dalam menahan gelombang dampak pertama dengan sempurna. Ling, bagaimana situasinya? Ini memulihkan berbagai fungsi. Saat ini berada dalam kisaran yang terkendali, kata Ling. Pihak luar mengandalkan, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, untuk menyerap kekuatan Starry Sky Storm sebagai pertahanan. Kemudian, ia menyuntikkan energi ke dalam Wind Spirit Bed di dalamnya untuk mendekonstruksi dan menganalisis kekuatan Starry Sky Storm. Pada akhirnya, ini mengaktifkan kekuatan buah pohon dunia untuk meningkatkan pemahaman peningkatan dan mengandalkan perhitungan tingkat tinggi dan aturan deduksi untuk berlatih berulang kali. Ini adalah metode yang Siyu simpulkan agar Ling mempelajari Starry Sky Storm melalui skill index. Karena teralihkan dari mempelajari Starry Sky Storm, Ling tidak dapat menyisihkan terlalu banyak energi untuk melawan Starry Sky Storm dan mengendalikan tubuhnya. Ia hanya bisa mengikuti ombak. Tentu saja, meski bisa dikatakan mengikuti arus, ia tidak menyerah sepenuhnya untuk melawan. Bentuk badai telah berubah. Di bawah pengamatan Dr. Lei Nuo dan Jin, Siyu dan yang lainnya baru memasuki badai selama beberapa detik sebelum bentuk badai berubah. Hal ini mengharuskan Siyu dan yang lainnya untuk segera menemukan strategi baru untuk menghadapinya dan mengubah rute mereka. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terseret ke dalam inti badai dan menghadapi konflik yang lebih kuat. Perhatikan bagaimana mereka menanganinya dengan hati-hati. Dr. Lei Nuo menginstruksikan cucunya. Namun, muncul adegan yang membuat bola Dr. Lei Nuo sakit. Menghadapi perubahan mendadak dalam bentuk badai, kapal perang yang ditunggangi Siyu merespons perubahan tersebut dengan kekekalan. Itu tidak bergerak sama sekali. Badai yang kacau sepertinya telah melewatinya. Dia menghindari kapal perang dan membiarkan kapal perang itu dengan sempurna menghindari dampak di celah tersebut. Jin, tidak ada positioning. Apakah positioning terbaik? Dr. Lei Nuo terdiam. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, omong kosong. Di masa depan, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Anda tidak boleh mengemudikan kapal perang seperti ini. Angka kematiannya pasti 99%. Saya lupa bahwa Dr. Ling memiliki keahlian keberuntungan surgawi. Apakah ini baik-baik saja? Dia mengandalkan keberuntungan untuk membiarkan area dampak kuat dari Starry Sky Storm berputar di sekelilingnya. Lagi, Jin tiba-tiba berkata, dua badai menyatu. Badai kosmik tidak dapat diprediksi, dan seseorang harus selalu berhati-hati. Melihat hal ini, Dr. Lei Nuo berkata, situasi ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika seseorang tidak memiliki pengalaman berkendara yang kaya dan fondasi yang kuat, mereka pasti akan terluka parah. Saat dia selesai berbicara, hantaman badai kuat yang menyatu sekali lagi mengelilingi Ling, yang sedang belajar memahami badai kosmik saat ia melaju. Dr. Lei Nuo, Jin, wow, Tuan tua,
Saya ingin mempelajari ini. Dia merasa mengendarai kapal perang melewati badai kosmik seperti ini adalah hal yang baik selama dia punya tangan. Saya tidak bisa mempelajarinya. Di area lingkungan, di Villa Alam Mistik, gadis kucing permata terbaring lemah di sofa. Aku akan membuat permintaan. Faktanya, itu sangat konyol. Xiyu dan Ling mengandalkan berbagai metode tidak ilmiah untuk memperjuangkan ruang belajar terbaik dan nyaman. Pada model ini, mereka berkendara selama 3 menit namun tetap tidak menemui bahaya apapun. Tentu saja, jika benar-benar menghadapi bahaya yang tidak bisa dihindari jika beruntung, Ling juga akan cepat bereaksi. Kemampuan komputasinya dapat menghitung mana bahaya yang nyata dan apa yang tampak berbahaya. Namun, jika ia menghadapi badai langit berbintang dengan sekuat tenaga, tidak akan ada lingkungan belajar yang sempurna seperti saat ini. Membiarkan diri sendiri belajar dalam badai kosmik tidak diragukan lagi merupakan pengalaman belajar yang paling berani namun paling efisien. Misteri Starry Sky Storm cukup dalam, kata Ling. Tuan, simulasi Starry Sky Storm seharusnya masih kalah dengan langit berbintang yang sebenarnya. Tidak mudah untuk melihat asal-usulnya saat memahaminya. Kulit kepala Xiyu menjadi mati rasa. Bicaralah dalam bahasa manusia. Dia berada di bawah banyak tekanan sekarang, oke. Agar Ling bisa belajar dengan tenang, dialah yang mengemudikan kapal perang itu sekarang. Xiyu duduk di kursi pengemudi dan melihat area badai yang buram dalam pandangannya. Dia menghela nafas. Tentu saja, hari ini, Xiyu juga mempelajari pengalaman yang sangat mendalam dalam mengemudikan kapal perang melewati badai kosmik dari Ling melalui tetesan air memori. Meskipun dia menghadapi 10.000 perubahan dengan tetap tidak berubah, dia masih perlu melakukan beberapa operasi. Itu menghabiskan energi. Agak sulit mempelajari bahasa manusia. Masih butuh waktu, kata Ling. Tetapi menurut hasil deduksi, tingkat keberhasilannya mencapai 95%. Seperti yang diharapkan dari metode pembelajaran yang disimpulkan oleh guru. Xiyu berkata, jangan terganggu. Belajar dengan baik. Ling berkata, kamu baru saja melakukan kesalahan. Aku akan menyimpannya. Xiyu terdiam. Waktu berlalu menit demi menit. Dr. Lei Nuo melihatnya. Itu adalah cara paling konyol menghadapi badai kosmik dalam sejarah. Itu berarti berlayar dalam garis lurus. Dia berani bertaruh bahwa dia tidak akan menghadapi area paling berbahaya secara langsung. Bukankah ini penjudi yang masih hidup? Ia sangat mengandalkan keberuntungannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dia memandang cucunya yang tersayang dan merasa ada yang tidak beres. Ini bukanlah panduan mengemudi yang tepat. Yang paling berbahaya ada di sini. Tiba-tiba, Dr. Lei Nuo melihat ke layar lagi. Berdasarkan hasil simulasi, Starry Sky Storm bertemu dengan sebuah bintang. Di bawah pengaruh bintang, badai matahari terbagi menjadi banyak. Starry Sky Storm yang ganas ditingkatkan lagi. Gelombang badai yang kuat menyapu dan menutupi seluruh area. Kali ini, mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Dalam skala seperti itu, bahkan di area dengan energi paling lemah sekalipun, mereka harus menghadapinya dengan sekuat tenaga di tingkat setengah dewa. Ini sudah pada tahap pengujian fasilitas dan kemauan pertahanan. Jika aku melewati ini, level mereka akan mendekati levelku. Setelah Dr. Lei Nuo selesai berbicara, dia tercengang. Jin juga tercengang. Ini karena badai kosmik yang seharusnya mengamuk langsung membuka lubang besar, seperti seorang raja mengirim mereka dengan hormat, menciptakan jalur yang sangat aman untuk dilewati kapal perang Xiyu. Ini, Dr. Lei Nuo tercengang. Jin berkata dengan bingung, kakek, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Lei Nuo berkata dengan kaget, astaga, mereka mengendalikan badai langit berbintang. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak masuk akal. Bab 1387 Kucing Keberuntungan 1. Jika dikatakan keberuntungan masih bisa dijelaskan oleh Xiyu dan yang lainnya yang sebelumnya menghindari daerah bencana badai, maka sekarang keberuntungan tidak bisa lagi menjelaskannya. Starry Sky Storm membuka lubang besar dan mengirim orang-orang yang tidak sengaja masuk. Bukankah ini tidak masuk akal? Faktanya, ini bukan pertama kalinya Dr. Lei Nuo melihat situasi ini. Ketika dia belajar di alam lain, dia juga telah melihat orang besar menyelesaikan prestasi yang luar biasa. Dalam simulasi lingkungan badai langit berbintang intensitas tinggi, seperti penguasa badai, ia mengendalikan badai langit berbintang untuk menghindari kerusakan.
Alasan kenapa dia bisa melakukannya adalah karena dokter itu sendiri yang menguasai skill Starry Sky Storm. Dia sudah bisa mengubah bencana kosmik menjadi sebuah kemampuan. Dan sekarang, Dr. Lei Nuo yakin Ling dan Si Yu di depannya sepertinya melakukan hal yang sama. Dr. Lei Nuo, terima kasih. Setelah Ling keluar dari ruang simulasi, Si Yu juga keluar dari kapal perang dengan membawa cahaya. Kemudian, dia berterima kasih kepada Dr. Lei Nuo. Si Yu sangat senang sekarang. Ling memang telah mempelajari Starry Sky Storm. Baik itu keberuntungan, kekuatan keyakinan, atau metode pengajaran yang kuat dari indeks keterampilan, singkatnya, dia tidak mempersiapkan apapun selama 2 bulan terakhir. Ini adalah keterampilan bencana yang kuat yang dapat digunakan pada tingkat setengah dewa untuk menyerang tingkat dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, Ling bisa dianggap telah lepas landas sepenuhnya. Kalian, pada saat ini, Dr. Lei Nuo memandang Si Yu dan Ling yang keluar dalam diam. Jin sudah menelan ludahnya dengan gila-gilaan. Kalian benar-benar menguasai Starry Sky Storm. Dr. Lei Nuo masih tidak percaya. Lagi pula, bahkan dia belum memahami arti sebenarnya dari Starry Sky Storm. Semacam itu, tapi belum sepenuhnya dikuasai. Bagaimanapun, ini hanyalah simulasi badai yang saya pahami. Ini masih dalam tahap entry. Saya masih harus terus belajar. Mungkin saat saya melihat Starry Sky Storm yang sebenarnya, Ling dapat sepenuhnya mengendalikan bencana ini. Ling berkata, guru benar, tetapi ini masih merupakan awal yang sangat baik. Mengesampingkan segalanya, setidaknya dia bisa meningkatkan level Starry Sky Storm dengan menambahkan poin. Saya, Anda, Dr. Lei Nuo tidak jelas. Bukankah mereka setuju untuk hanya memasuki ruang simulasi dan melakukan kontak dengan Starry Sky Storm? Kenapa dia tiba-tiba menguasainya? Dia mengalami serangan jantung. Dia telah bertransmigrasi untuk mensimulasikan badai berkali-kali, tapi dia belum menguasainya. Apakah ini seorang jenius? Jadi dia sebelumnya meremehkan Si Yu dan Ling. Wang Kong, monster macam apa yang dia bawa? Bukan hanya dia, tapi lembaga penelitian bencana luar angkasa dimanapun mungkin akan tercengang. Mekanik bencana lainnya telah lahir. Bagaimana tepatnya kalian melakukannya? Dr. Lei Nuo mengangkat tangannya dengan gemetar dengan ekspresi kerinduan. Di sampingnya, cucu Dr. Lei Nuo panik. Tunggu, kakek, aku seharusnya menjadi murid Dr. Ling. Pergilah. Metode saya, hanya cocok untuk ras saya sendiri, tetapi saya dapat berbagi beberapa pengalaman dangkal, kata Ling. Cukup. Terima kasih, Dr. Ling, kata Lei Nuo penuh semangat. Kemudian, dia masih menatap Si Yu dan Ling dengan tidak percaya. Apakah kamu tidak bersemangat? Tahukah kamu apa artinya ini? Si Yu tercengang. Tentu saja saya bersemangat. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa menguasai bencana dapat memperoleh status yang sangat tinggi bahkan di markas besar lembaga penelitian bencana? Itu benar. Lei Nuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda harus tahu bahwa sangat sedikit peneliti yang benar-benar menguasai kebencanaan di lembaga penelitian bencana. Hahaha, kakak Si Yu, kakak Ling, katakan padaku, aku tidak menganiayamu selama 2 bulan ini, kan? Si Yu dan Ling tiba-tiba merasakan senioritas mereka meningkat. Mereka sekali lagi ditingkatkan ke level kaisar luar angkasa. Yah, itu semua berkat ajaran Dr. Lei Nuo sehingga Ling dan aku bisa mempelajari badai langit berbintang dengan begitu cepat, kata Si Yu. Selain menambah poin, teori pengetahuan yang dipelajari Ling di lembaga penelitian juga sangat penting. Kalau begitu kenapa kalian tidak menjadi wakil direktur Institut Penelitian Bencana Blue Wave? Selanjutnya, saya akan merekomendasikan Anda ke kantor pusat. Jika tidak ada yang salah, Anda akan bisa mendapatkan dana penelitian dalam jumlah besar. Dana penelitian ini akan dibagi menjadi individu dan kelompok. Jika Anda bergabung dengan lembaga penelitian tertentu, Anda dapat mengajukan permohonan dana penelitian lebih banyak. Tentu saja saya sama sekali tidak menginginkan uang ini. Saya hanya ingin sebuah nama. Dr. Lei Nuo menggosok tangannya dan berdiskusi. Ling, jadilah wakil direktur saja. Setelah saya pensiun, Blue Wave Research Institute akan menjadi milik Anda. Selanjutnya, Anda dapat memutuskan di mana dana penelitian Blue Wave Research Institute diatur setiap tahun. Pembangunan lembaga penelitian bencana di berbagai domain tingkat pertama telah banyak diinvestasikan.
Mereka dikelola secara pribadi oleh kantor pusat dan bukan milik individu. Benteng adalah sistem rotasi, dan orang yang mampu harus menempatinya. Oleh karena itu, Dr. Lei Nuo mengatakan bahwa selama dia memegang jabatan tersebut, Institut Penelitian Blue Wave di masa depan akan menjadi milik Ling. Itu sangat mungkin. Siyu dan Ling berpikir keras. Baiklah, hari ini memang telah tiba lagi. Selain Asosiasi Perlindungan Lingkungan, itu adalah posisi resmi kedua. Dr. Lei Nuo, kamu terlalu sopan, Siyu berkata. Kami akan mendengarkan pengaturanmu, tapi, jika ada dana baru, apakah ada peluang untuk meningkatkan fasilitas yang mensimulasikan bencana kosmik lainnya ke level steri badai langit? Petik 2. Dr. Lei Nuo berkata, sepenuhnya. Anda masih belum memahami status penguasaan keterampilan bencana kosmik di Lembaga Penelitian Bencana. Biarkan saya begini. Selama Anda mencapai dewa terbaik dan dapat mengontrol keterampilan bencana dengan sempurna, Anda akan mendapat dukungan dari faksi tertentu. Anda bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi kepala peneliti di kantor pusat lembaga penelitian. Bab 1388 Kucing Keberuntungan 2. Jika Anda mencapai level super dewa, selama ketua sebelumnya pensiun dan mati tanpa ada pesaing dengan level yang sama, ketua berikutnya adalah Anda. Ini sudah merupakan posisi yang berdiri di puncak planet Raja Dunia. Siyu menelan ludah. Memang itulah yang dikatakan Dr. Lei Nuo terakhir kali. Namun, jaraknya masih terlalu jauh. Sekarang, dia hanya ingin menggoda dokter lain yang telah menguasai kebencanaan di lembaga penelitian dan meniru keterampilan kebencanaan lainnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa asalkan dia mendapatkan prasyarat untuk domain atas. Baiklah, bisakah kamu mendemonstrasikan skill Starry Sky Storm sekali? Kata dokter, saya ingin melihat apa efeknya jika saya menggunakannya di luar. Tidak masalah. Siyu mengangguk. Angin badai langit berbintang bukanlah angin dalam pengertian tradisional planet biru, melainkan angin kosmik yang dihasilkan oleh medan gaya khusus di antara berbagai planet. Seluruh skill Starry Sky Storm seperti Wind Spirit Bat yang ditingkatkan. Tidak hanya dapat menyerap berbagai kekuatan kosmik untuk menyempurnakan badai, tetapi juga dapat meminjam berbagai kekuatan kosmik untuk memperluas jangkauan bencana, seperti kekuatan alam. Ledakan. Di gedung eksperimental, melihat tempat tingkat dewa yang dirusak oleh badai langit berbintang, Dr. Lei Nuo dan Jin menelan air liur mereka. Mereka merasa jika dewa junior menemuinya, mereka akan terluka parah. Setelah Ling selesai bereksperimen dengan Dr. Lei Nuo, Dr. Lei Nuo sangat senang. Ini dia. Pada periode waktu berikutnya, Siyu, Ling, menggunakan fasilitas Blue Wave Research Institute untuk menyelesaikan makalah laporan hasil penelitian tertentu. Ini akan menjadi kunci kemajuan Anda. Saya akan langsung merekomendasikan koran tersebut ke kantor pusat. Jika semuanya berjalan lancar, Anda dapat dengan cepat menjadi dokter bencana kosmik yang disertifikasi oleh Lembaga Penelitian Bencana. Kami peneliti bencana berbeda dengan profesi lain. Tujuan kami adalah mempelajari bencana secara menyeluruh dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup manusia setelah menghadapi bencana di alam semesta. Ini adalah tujuan besar yang memberi manfaat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, menguasai Starry Sky Storm bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana menggunakan bakat ini untuk memberi manfaat bagi Raja Planet Dunia. Oleh karena itu, tesis berikutnya terutama akan melibatkan pemahaman Anda tentang hal ini. Baik itu perjalanan militer atau antar bintang, tidak apa-apa. Karena kamu sudah menguasai Starry Sky Storm, pemahamanmu dalam aspek ini pasti jauh melebihi orang biasa. Tidak ada masalah. Baiklah, kata Siyu sambil mengangguk. Memang berbeda dengan profesi lainnya. Misalnya, Asosiasi Perlindungan Lingkungan menguji secara langsung kemampuan pembersihan seseorang. Sedangkan bagi lembaga penelitian bencana, nilai lebih besar yang diperoleh dari kemampuan pribadi tampaknya menjadi hal yang paling penting. Dia masih harus menulis tesis. Itu masuk akal. Jika semua orang tahu cara menghadapi badai kosmik, maka ras Kirin yang malang dan berlari ke planet biru untuk menyampaikan pesan tersebut tidak akan mati. Terlalu tidak adil untuk meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Kalau begitu, Dr. Lei Nuo, kami sedikit lelah hari ini. Kami akan kembali dulu. Setelah istirahat, kita akan mulai bekerja. Siyu tiba-tiba sakit kepala. Dia terlalu lelah mengemudikan kapal perang tadi.
Ling menggunakan Starry Sky Storm dan menghabiskan banyak energi. Kalau begitu cepat pergi dan istirahatlah dengan baik, kata Dr. Lei Nuo. Setelah Si Yu dan yang lainnya pergi, Dr. Lei Nuo tiba-tiba teringat sesuatu dan memikirkan hal buruk. Kakek, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Jin memandang kakeknya dan bertanya. Bukan apa-apa. Dr. Lei Nuo tiba-tiba teringat bahwa Wang Tua sepertinya telah memberitahunya bahwa Si Yu juga seorang pembersih bintang 3, wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Blue Wave. Meskipun Kaisar Luar Angkasa tidak mengatakan secara langsung mengapa dia menjadi pembersih bintang 3 dan wakil presiden, Dr. Lei Nuo terus merasa ada yang tidak beres. Ini tidak dianggap merebut orang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, bukan? Tidak, tentu saja tidak. Dengan kemampuan penelitian dan pembelajaran yang begitu baik, jelas masa depannya sebagai peneliti lebih besar. Saya harus menyiapkan beberapa hadiah. Aku ingin tahu apakah Si Yu telah mempelajari bakat mekanik tingkat dewa untuk meningkatkan perhitungan peningkatan dan kemampuan deduksinya. Tunggu, jika Si Yu adalah pemurni bintang 3, dia juga pasti mempelajari bakat eksklusif dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Apakah ini kompetisi energi yang disebutkan Wang Tua? Distrik Perlindungan Lingkungan, Villa Alam Mistik. Si Yu dan Ling kembali dengan lelah, tetapi setelah mereka memasuki villa, mereka menyadari ada seorang gadis kucing tergeletak di sofa. Dia tampaknya lebih lelah daripada mereka. Guru Ying, Si Yu memanggil dengan ragu-ragu. Aku akan membuat permintaan. Di atas sofa, terdengar suara lemah. Si Yu diam-diam memanggil Baby Ginseng dan segera menyembuhkan gadis kucing permata itu. Aku sangat lelah. Gadis kucing permata itu bangkit dari sofa dan mengusap matanya. Dia memandang Si Yu dan yang lainnya dengan tidak senang dan berkata, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Mengapa saya menghabiskan begitu banyak energi? Aku tidak melakukan apapun. Saya baru saja menerobos Starry Sky Storm dan bertaruh bahwa Starry Sky Storm tidak akan menyerang kita, kata Si Yu. Guru Ying, Anda benar-benar mengalami reaksi yang sangat serius. Sepertinya kami meremehkan Anda. Keahlianmu memang sangat luar biasa. Kucing permata, betapa berlebihannya. Si Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Singkatnya, terima kasih, Guru Ying. Aku akan membiarkan Baby Ginseng membuatkan makanan besar untukmu hari ini. Cepat, cepat, wuh. Kucing permata itu memang merasa lapar. Ayo cepat. Si Yu juga memerintahkan Ginseng bermata gelap. Yi, teriak bayi Ginseng. Mulut lain untuk diberi makan muncul di tim. Itu sangat menjengkelkan. Tidak, tunggu. Gadis kucing permata itu tiba-tiba bereaksi dan berkata, kamu, menguasai Starry Sky Storm. Bab, 1389 Kucing Keberuntungan 3. Si Yu meniup rambutnya dan berkata dengan tenang, itu benar. Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Jika tidak ada yang salah, kita bisa mendapatkan gelar doktor dalam ilmu bencana kosmik sebentar lagi. Saya tidak hanya menjadi wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik dan pembersih bintang 3, tetapi saya juga akan menjadi wakil direktur Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa dan memiliki gelar doktor dalam ilmu bencana kosmik. Guru kucing, jangan khawatir, kamu akan makan lebih baik mulai sekarang. Kucing permata itu semakin terkejut. Meskipun dia tidak mengerti, dia merasa Si Yu sangat mengesankan. Dia tahu bahwa dia tidak salah tentang anak ini. Benar saja, orang ini adalah monster kemanapun dia pergi. Lalu kapan kamu akan menjadikanku Kaisar Kosmik? Dia bertanya. Si Yu, Kaisar Kosmik apa? Petik 2 tanda tanya. Bukankah kamu menjanjikannya? Pria Phoenix itu berkata bahwa Anda menemukan cara untuk menjadikan saya Kaisar Kosmik, jadi saya datang. Si Yu, saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu tentang hal itu. Carilah manusia Phoenix. Kucing permata itu marah. Dia tahu itu penipuan. Bagaimana dengan tingkat super surgawi? Si Yu, saya tidak tahu. Kucing permata, paling-paling, tingkat dewa. Baby Ginseng, keluarkan buah budidayanya. Guru Ying, ini adalah buah budidaya yang dimodifikasi. Selama kamu memakannya, otomatis kamu bisa naik level dengan tidur. Saya khusus menyiapkan satu untuk Anda. Apakah kamu ingin mencobanya? Yi, Baby Ginseng mengeluarkan buah budidaya. Rasanya tidak berhasil dimodifikasi, tetapi diubah menjadi sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup lain selain manusia. Ada hal yang bagus. Kemarahan kucing permata segera mereda.
Ia mengambil buah budidaya dari baby ginseng dan menggigitnya. Detik berikutnya, wajahnya berubah menjadi hijau dan ungu. Dia pingsan dan langsung pingsan. Ketika Xiyu, Ling, dan baby ginseng melihat ini, mereka berpikir keras. Ling, pikirkan cara menulis tesis. Saya rasa guru kucing bisa tidur selama setengah bulan. Jangan ganggu dia. Yi, korbankan buah budidaya dan simpan beberapa makanan. Baby ginseng merasa itu tidak rugi. Buah ini memang ampuh. Namanya, buah anti kucing. Baiklah, kata Ling. Dia sudah memikirkannya. Ia berencana menulis makalah ini dari sudut pandang ilmu material bencana kosmik dan penelitian material mekanik yang cocok untuk kelas mekanik yang dapat lebih sempurna menahan bencana badai kosmik. Meski mungkin tidak bisa mengupgrade berbagai kapal perang dan pastinya tidak bisa dibandingkan dengan kristal intelijen yang ada, membuka ide baru seharusnya bisa membuktikan kemampuan mereka. Selanjutnya, setelah menyelesaikan hal terpenting, Xiyu melanjutkan persiapan untuk pertemuan 4 orang suci dan menambahkan poin pada Bugi, Chitong, Little Kuas, Turtle, dan Shorty. Seminggu kemudian, saat poin ditambahkan, Xiyu juga mulai menyimpulkan keterampilan penting, Fight Overdraft. Belajar hewan peliharaan, Bugi. Nama, Cerukan Iman. Efek selama itu menggantikan kekuatan iman di masa depan, itu dapat mengalahkan kekuatan iman yang tidak pernah dimilikinya untuk memperkuat keterampilan imannya. Tingkat keberhasilan pengurangan, sangat rendah. Xiyu memilih untuk menyimpulkannya pada Bugi. Selama Bugi mempelajarinya, seharusnya tidak ada masalah untuk langsung menirunya dan mengajarkannya kepada Vermilion Bird, Black Tortoise, dan White Tiger. Lama kemudian, Xiyu terbaring lemah di depan Bugi. Pada saat yang sama, pengurangan berhasil. Metode pembelajaran eksklusif, langkah pertama adalah setidaknya menguasai prototipe hukum spiritual. Langkah kedua adalah memadatkan tubuh spiritual dan berhasil membuat kontrak spiritual dengan item keyakinan terkait yang mengandung jejak waktu yang kuat. Langkah ketiga adalah mengkonsumsi bunga ikrar, kristal kekuatan harapan, dan bintang kutukan untuk menetapkan sumpah dan batasan. Semakin kuat kendali atas kekuatan keyakinan yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Apakah ini syarat untuk mempelajari Fight Overdraft? Sepertinya, tidak terlalu merepotkan. Setelah Xiyu dan Bugi menerimanya, Bugi cukup puas. Setidaknya, tidak harus kebagian pria untuk menghilangkan alat kelaminnya. Namun, sepertinya ia akan berusaha keras lagi. Benda iman yang mengandung jejak waktu yang kuat, apa jejak waktu yang kuat itu? Apakah ratusan tahun dihitung? Atau jutaan tahun? Atau miliaran tahun? Atau apakah itu dari era terakhir? Dia tidak yakin sekarang. Dia hanya bisa mencoba ketika waktunya tiba dan menyiapkannya. Selain itu, Bugi juga tidak menguasai hukum spiritual, ia harus mencari tempat untuk menirunya. Meskipun undang-undang ini juga cukup jarang, seharusnya undang-undang ini tidak sulit untuk ditiru. Besar, saat Xiyu dan Bugi sedang berpikir keras, suara gembira tiba-tiba datang dari luar villa. Guru Ying, yang telah tidur selama seminggu, akhirnya terbangun. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dan riak hukum yang lemah masih ada. Xiyu dan Bugi tercengang. Mereka segera muncul dan bertanya, Guru Ying, apa yang terjadi? Anda. Gadis kucing permata itu sangat bersemangat. Meskipun buah budidaya itu sangat menjijikkan, efeknya sangat bagus. Demi Anda, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli sumber daya warisan untuk keterampilan surgawi, pengendalian mental, dari binatang dewa kebangkitan di planet biru. Saya awalnya terjebak pada kemacetan, tetapi saya tidak berharap untuk menguasainya setelah tidur. Mulai hari ini dan seterusnya, aku juga orang dengan 2 keterampilan kuasi ilahi. Saya sangat kuat, sangat kuat. Keterampilan pengendalian mental kuasi ilahi. Xiyu dan Bugi merasa sulit dipercaya saat mereka melihat gadis kucing permata dengan mata hijau. Guru Ying, apakah kamu ingin kami bereksperimen dengan keterampilanmu bersamamu? Bab 1390 Naga dan Kupu-kupu 1. Setelah Xiyu mengundangnya, kucing permata itu dengan bersemangat menarik Xiyu pergi ke PK. Itu akan berakhir dengan Xiyu dipukuli. Karena kucing permata tidak mengizinkan Xiyu mengirim hewan peliharaannya, Xiyu hanya bisa melawannya sendiri. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan manusia setengah dewa,
dia hanya dekat dengan manusia setengah dewa di batas bawah manusia setengah dewa seperti planet biru. Mustahil baginya untuk mengalahkan kucing permata berelemen luar angkasa. Bugi dan hewan peliharaan lainnya melihat ke arah Si Yu yang sedang dipukuli. Mereka menutupi wajah mereka dan tidak tahan melihatnya. Bistamer, Anda telah bekerja keras. Namun, biarlah. Bagaimanapun, Si Yu sudah puas karena skillnya telah direplikasi. Guru Ying, apa pendapatmu tentang buah budidaya? Setelah disiksa, Si Yu berkata dengan wajah bengkak. Bagaimana kamu menciptakan benda seperti itu? Kata kucing permata. Ini adalah makanan paling menjijikkan yang pernah dia makan. Itu hanya merusak perutnya. Namun, ketika dia memikirkan efek dari buah budidaya, yang bahkan dapat membantunya naik level saat tidur, dia tidak bisa menahan keraguan lagi. Jika dia bisa makan cukup buah budidaya dan tidur selama lebih dari 10.000 tahun, bukankah dia akan langsung mencapai level maksimal? Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu bukan hal yang tidak bisa diterima. Bagaimana menurutmu? Si Yu bertanya. Kucing permata itu mengerti. Kemungkinan besar Si Yu juga anjing yang malas, jadi dia memeras ginseng penelitiannya hingga kering untuk membuat buah dewa seperti itu. Bayi ginseng yang bagus ternyata dimanfaatkan oleh orang yang malas. Benda ini, apakah mengenyangkan? Kucing permata itu bertanya. Dia sekarang merasa benda ini seperti tahu yang bau. Tahu bau terasa enak meski berbau tidak sedap, sedangkan buah budidaya ini bermanfaat meski rasanya tidak enak. Sulit untuk menolak. Tentu saja tidak, kata Si Yu. Aku memberimu satu, aku sudah sangat murah hati. Tidak mudah untuk menciptakan hal tersebut. Saya harus menggunakan kristal energi tingkat dewa untuk mengisi kembali konsumsinya dengan cepat. Bunga-bunga yang mengandalkan generasi alami telah layu. Namun, saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga 10% dari harga pokoknya. Kucing permata itu tercengang. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Kalau begitu aku akan menjualnya padamu sesuai harga pasar. Kucing permata, apakah yang saya maksudkan? Tapi harga pasaran buah ini, bisa dijual berapa? Kucing permata itu bertanya. Si Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak begitu yakin, tapi jika tidak bisa meningkatkan ketajaman, lebih baik tidak menjualnya. Untuk spesifiknya, kita harus pergi ke asosiasi pabrik untuk menilainya. Aku akan membawakan baby ginseng di lain hari. Baik itu buah budidaya atau buah reinkarnasi, keduanya merupakan hal baru yang dikembangkan oleh Si Yu. Si Yu membutuhkan sertifikat penilaian efek. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk menjualnya di masa depan. Sama seperti makalah Ling, ini juga merupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebelum keluar. Aku akan pergi. Gadis kucing permata itu mengajukan diri. Si Yu berpikir keras. Lalu pergi. Dengan waktu ini, dia bisa tidur lebih banyak. Selanjutnya, Si Yu mempercayakan Ling untuk membeli barang-barang seperti bunga ikrar, kristal kekuatan harapan, dan bintang kutukan. Kemudian, dia memperoleh kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia masih bisa membelinya. Ini adalah hal yang baik tentang tempat-tempat besar. Ada banyak hal langka. Tidak ada domain Blue Wave, tetapi ada hampir 200 domain tingkat pertama lainnya. Masih ada lagi domain tingkat kedua dan ketiga. Sekalipun planet Raja Dunia tidak memilikinya, planet Raja Dunia masih memelihara hubungan dagang dengan banyak planet di Laut Kosmik. Keistimewaan langka apapun dapat ditemukan. Dalam situasi ini, terlalu sulit untuk kekurangan barang. Kabar buruknya adalah Susu tidak hanya tidak menabung gaji kerjanya selama lebih dari sebulan dengan kontrak Star Sea dan gelombang asal, tetapi itu mungkin juga tidak cukup. Si Yu dan yang lainnya masih harus membayar sedikit. Itu adalah 3 sumber daya tingkat dewa yang sangat mahal, jenis yang kualitasnya mendekati level 11. Susu menangis di bawah tempat tidur. Seperti namanya, bunga ikrar dapat membantu penggunanya menetapkan tujuan sumpah. Semakin kuat kemauan pengguna, semakin besar pula potensi yang bisa diletuskan. Wish Power Crystal adalah kristal yang terkondensasi dari kekuatan harapan yang kuat. Batu itu memiliki fungsi untuk membuat permohonan, mirip dengan batu harapan yang diperoleh Kaisar Wu. Bintang kutukan adalah sumber daya yang ditukar dengan kekuatan yang lebih kuat melalui kutukan diri sendiri. Si Yu memahami bahwa mekanisme penyusunan keyakinan yang berlebihan sangat sederhana. Setelah pengguna meminjam kekuatan iman yang tidak mereka miliki,
jika mereka tidak membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu, mereka mungkin akan menjadi pembohong dan memasuki kondisi terkutuk. Kita dapat memilih untuk tidak membeli Wish Power Crystal untuk saat ini dan melihat apakah kucing dapat memadatkannya. Jika bisa, ini sangat berharga. Kita bisa membiarkan kucing itu bekerja untuk menghidupi kita, kata si Yu sambil melihat harga sumber daya di internet. Ling, Guru Ying memiliki pengalaman mendirikan grup keuangan yang tersebar di seluruh dunia di planet biru. Ketika kita nanti menjadi penguasa dunia dan memiliki wilayah kita sendiri, kita dapat menyerahkan segalanya kepada Guru Ying untuk mengelola dan membangun domain berorientasi bisnis. Hehe, si Yu terkekeh. Itu juga yang dia pikirkan. Di area lain di Blue Wave World, Asosiasi Tanaman. Yi, gadis kucing permata berjas dan baby ginseng, yang mengenakan topi doktor, syal daun, jas putih, dan buku kulit kayu, datang ke sini bersama-sama. Buah reinkarnasi dan buah budidaya sangat kuat. Jangan bilang kamu juga ingin menjadi wakil presiden Asosiasi Tanaman. Gadis kucing permata itu bergumam pada baby ginseng. Ya, baby ginseng merasa itu ide yang bagus. Meskipun wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan mengatakan bahwa itu adalah milik si Yu, terus terang, Asosiasi Perlindungan Lingkungan menghargai susu dan itu adalah milik susu. Hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Penelitian Bencana. Terus terang, itu milik Ling. Baby ginseng merasa bahwa karena 2 dari 3 saudara perempuan telah berhasil bangkit di planet Raja Dunia dan bergabung dengan sebuah faksi besar, bagaimana mungkin ia, sang kaisar yang menjulang tinggi, bisa tertinggal.